Assalamualaikum sahabat perawat, salam semangat untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan membahas tentang timbang terima keperawatan. Bagaimana cara mudah melakukan timbang terima keperawatan? Simak terus video saya berikut ini. Agar saya lebih semangat membuat video yang bermanfaat untuk Anda, ayo tekan subscribe, like, and share video ini. Dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Baik sahabat perawat, kali ini saya akan membahas tentang timbang terima keperawatan. Nah, untuk merefresh sahabat perawat semua, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari timbang terima. Nah, timbang terima keperawatan atau juga disebut dengan operan itu merupakan teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima sesuatu laporan yang berkaitan dengan keadaan klien atau pasien. Nah, kadang-kadang ada juga yang menyebutkan handover. Sama juga sih, komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada pergantian shift. Jadi kan ada pergantian shift pagi ke siang, sore, pagi ke sore, sore ke malam gitu ya. Jadi dilakukan handover, operan ataupun timbang terima. Sebenarnya tujuannya untuk apa ya kita melakukan timbang terima? Nah, sekarang perlu juga kita ketahui tujuan dari pelaksanaan timbang terima, karena kalau misalnya kita tidak tahu tujuan, mungkin kita akan melakukan handover itu tidak serius gitu ya. Nah, pertama tujuan dari timbang terima tersebut yaitu perawat dapat mengikuti perkembangan klien ataupun pasien secara baik ataupun secara keseluruhan ya. Kemudian perawat juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan juga akan terjalin suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antar anggota tim perawat. Nah, yang terakhir kita juga perlu mengetahui terlaksananya asuhan keperawatan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu merupakan tujuan dari dilakukan timbang terima. Tentunya ada pergantian shift tadi itu, kita tidak mau pasien yang nanti kita rawat itu kita tidak tahu informasi apapun. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan timbang terima keperawatan. Perawat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan timbang terima keperawatan apa saja? Nah, ini sangat perlu kita garis bawahi supaya kita itu benar-benar melakukan timbang terima keperawatan itu sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah dilaksanakannya tepat pada saat pergantian shift. Nah, pergantian shift itu kan antara pagi ke sore, sore ke malam gitu ya. Kemudian dipimpin oleh kepala ruang atau penanggung jawab atau ketua tim dari shift tersebut. Diikuti oleh semua perawat yang telah dan ada yang akan dinas ya. Kemudian informasi yang disampaikan harus akurat, kemudian singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh yang menggantikan shift selanjutnya. Timbang terima itu berorientasi pada permasalahan pasien. Jadi yang tidak berhubungan dengan pasien mungkin tidak perlu dibahas karena itu akan membuang waktu. Kemudian dilaksanakan itu dua tahap ya. Yang pertama di nurse station, kemudian juga setelah itu dilaksanakan di ruangan pasien. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika pelaksanaan handover di ruangan pasien itu sebaiknya tidak terlalu menjelaskan, terlalu volume suaranya itu jangan terlalu besar karena dapat mengganggu pasien di sebelahnya. Dan juga kalau memang ada hal-hal yang memang dapat membuat pasien stres, sebaiknya tidak dibahas di ruangan pasien. Nah, itu dibahasnya di nurse station saja.
Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih prosedur pelaksanaan timbang terima keperawatan. Nah, ini juga perlu sahabat perawat ketahui supaya sahabat perawat itu tahu sebenarnya apa sih yang harus kita jelaskan ketika kita melakukan handover ataupun timbang terima keperawatan. Nah, ini bisa menjadi catatan penting ketika sahabat perawat melakukan handover. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan timbang terima keperawatan? Nah, itu perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kedua perawat antara shift pagi sama shift sore ataupun shift sore dengan shift malam, malam dengan pagi itu sudah siap untuk melakukan serah terima ataupun timbang terima. Kemudian perawat yang melaksanakan timbang terima mengkaji secara penuh terhadap masalah yang akan dilakukan serah terima kepada shift yang selanjutnya. Nah, ini dilaksanakan hal-hal yang penting yang selama masa perawatan ataupun selama tanggung jawab shift yang akan selesai itu untuk diserahkan kepada shift selanjutnya. Selanjutnya, hal-hal yang bersifat khusus. Nah, ini memerlukan perincian yang matang ya, sebaiknya dicatat untuk kemudian diberitahukan ataupun diinformasikan kepada perawat selanjutnya. Kemudian hal-hal yang perlu disampaikan dalam timbang terima itu apa saja? Nah, ini perlu diketahui supaya tidak keluar dari laporan yang memang harus dijelaskan. Apa saja? Yang pertama, identitas klien dan diagnosa medis. Nah, itu harus dan wajib untuk kita beritahukan kepada perawat selanjutnya. Kemudian masalah keperawatan yang masih muncul, nah, artinya apa saja yang masih muncul itu dijelaskan. Tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan secara umum itu juga dijelaskan. Intervensinya, nah ini penting ya untuk kita beritahukan ataupun kolaborasi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan operatif. Dan juga misalnya pemeriksaan lab ya, pemeriksaan penunjang lain yang sudah dilakukan itu perlu diberitahukan kepada perawat selanjutnya, ataupun ada persiapan pelaksanaan operasi kepada pasien tersebut ya. Nah, itu juga perlu dijelaskan supaya perawat selanjutnya itu akan mempersiapkan pasien untuk pelaksanaan operasi. Sahabat perawat, agar sahabat mudah dalam melakukan timbang terima, maka diperlukan dokumentasi dalam timbang terima. Nah, ini sangat penting untuk timbang terima sahabat perawat ini terarah, kemudian sistematis. Nah, apa saja sih yang perlu didokumentasi? Dokumentasi ini adalah alat ya yang nantinya sahabat perawat butuhkan dalam komunikasi. Kemudian ini juga digunakan untuk memvalidasi asuhan keperawatan yang memang sahabat perawat lakukan nantinya. Misalnya apa yang telah dilakukan, apa yang sudah diberikan, dan apa yang harus dilanjutkan. Itu dilakukan pada dokumentasi. Kemudian keterampilan dokumentasi yang efektif memungkinkan perawat untuk mengkomunikasikan kepada tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini sebagai pencatatan ya, dan kita juga mudah untuk melakukan tanggung jawab kepada perawat selanjutnya. Kemudian apa saja yang perlu didokumentasikan dalam timbang terima antara perawat ini? Yang pertama, identitas pasien, diagnosa pasien, kemudian dokter yang menangani pasien tersebut, kemudian kondisi umum pasien saat ini, masalah keperawatannya apa, intervensi yang sudah dilakukannya itu apa saja, dan intervensi yang belum dilakukan, supaya kita mudah dalam menjelaskan. Dan juga perlu kita tuliskan tindakan kolaborasinya, kemudian rencana umum dan persiapan lainnya. Nah, dengan kita melakukan dokumentasi untuk timbang terima itu sangat memudahkan ya
para perawat di rumah sakit itu untuk melakukan timbang terima, karena waktu yang dibutuhkan itu dalam satu pasien itu 5 menit. Jadi kalau terlalu lama nanti shift yang sebelumnya nggak pulang-pulang dong. Jadi perlu dilakukan dokumentasi. Kemudian untuk memudahkan lagi, sebaiknya dokumentasi itu memang ada buku khusus untuk dilakukan timbang terima, sehingga perawat sebelumnya perlu menandatangani untuk ini ya, artinya ada pertanggungjawaban dari perawat sebelumnya untuk perawat selanjutnya, bahwa diserahkan pasien yang sudah dirawat oleh pasien shift sebelumnya kepada shift selanjutnya. Baik sahabat perawat, saya sudah menjelaskan timbang terima keperawatan. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat untuk sahabat perawat dalam melaksanakan timbang terima di rumah sakit. Dan ini juga sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang praktik di rumah sakit ataupun di klinik. Agar channel pendidikan di Indonesia terus berkembang, khususnya keperawatan, ayo subscribe, like, and share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.